selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Kak Ayun berharap adik-adik semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Ya, meskipun kita masih belum bisa ibadah sekolah minggu seperti biasanya dan hanya bisa lewat online, tapi Kak Ayun berharap adik-adik tetap rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kak Ayun sangat bersukacita dan juga bergembira karena diberi kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik dalam ibadah hari Minggu kali ini. Nah, untuk mengucapkan syukur atas kegembiraan kita pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita menyanyikan pujian Marilah Bergembira. Di dalam situasi dan kondisi apapun, kita memang dituntut untuk selalu bersukacita dan juga bergembira. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, sama-sama mari kita berdoa. Kak Ayun akan pimpin di dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kiranya ibadah hari ini tidak hanya menjadi hiburan bagi kami, tetapi kami bisa mendapatkan pengetahuan baru, kami bisa mendapatkan ilmu baru, kami bisa mendapatkan kasih baru yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah rajin bantuin mama sama papa enggak? Ayo. Atau jangan-jangan adik-adik malah malas-malasan di rumah. Sekarang adik-adik juga sudah mulai sekolah meskipun via online. Nah, pasti banyak tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ataupun ibu guru. Adik-adik kira-kira mengerjakan enggak ya? Atau malah yang mengerjakan malah mama sama papanya? Seharusnya adik-adik tetap bertanggung jawab atas sekolahnya. Jadi ketika ada tugas-tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru, adik-adik mengerjakannya dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus ingin dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita harus dengan sukacita dan bergembira. Maka dari itu, sama-sama kita pujikan nyanyian Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan.
Nah, gitu dong. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, entah itu kita mengerjakan tugas dari sekolah, atau membantu kedua orang tua kita, atau bahkan kita pelayanan buat Tuhan Yesus, harus dengan sukacita. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, sama-sama mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian Ku Berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4. Ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, kita membuka Alkitab kita dan kita belajar mengenai firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kak Ayun akan pimpin dalam doa, adik-adik di rumah ikuti ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar mengenai firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak Layan yang akan mengabarkan tentang firman-Mu. Berkatilah agar Roh Kudus-Mu memberikan kami ketenangan di dalam belajar pada hari Minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Diambil dari Ulangan pasal 9 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. Adik-adik baca dulu ya.
Selesaikan bacanya. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang perjuangan bangsa Israel untuk melewati Sungai Yordan dan juga menghadapi bangsa Enak yang ternyata itu adalah halangan ataupun masalah yang harus mereka hadapi untuk mencapai ke tanah Kanaan. Yang kita tahu, bangsa Israel setelah keluar dari perbudakan di tanah Mesir, mereka menempuh perjalanan yang panjang untuk mencapai ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ada yang tahu kemana itu? Yes, benar. Allah menjanjikan kehidupan yang baru bagi bangsa Israel di tanah Kanaan. Meskipun bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan di tanah Mesir, ternyata untuk mencapai tanah Kanaan, mereka tetap menghadapi masalah ataupun halangan. Seperti yang tertulis di Ulangan pasal 9 ayatnya yang pertama. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi Sungai Yordan. Nah, ternyata Allah memberikan masalah ataupun cobaan bagi bangsa Israel untuk mencapai tanah Kanaan. Masalah yang pertama yaitu harus menyeberangi Sungai Yordan. Kan itu saja, ternyata ada masalah lain yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Di ayatnya yang kedua, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak. Wah, ternyata bangsa Israel harus menghadapi dua masalah untuk mencapai tanah Kanaan. Yang pertama apa tadi? Ya, benar, menyeberangi Sungai Yordan. Yang kedua, harus menghadapi orang dari bangsa Enak yang mana perawakannya itu tinggi, besar. Namun, meskipun bangsa Israel harus mengalami masalah ataupun halangan, tetapi ternyata Allah selalu berkuasa atas hidup mereka. Allah selalu menolong mereka untuk mengatasi setiap masalah maupun halangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dapat disimpulkan bahwa di ayatnya yang pertama dan kedua bahwa umat Israel harus mendengarkan kuasa Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, di ayatnya yang ketiga nih, Musa berkata bahwa ada kuasa Allah dalam hidup mereka. Jadi, di dalam 3 ayat ini, meskipun bangsa Israel harus menghadapi berbagai macam masalah dan juga pencobaan, namun Allah tetap menyertai mereka. Apa saja yang dapat kita pelajari dari cerita tentang bangsa Israel berhadapan dengan berbagai macam pencobaan dan juga masalah untuk mencapai tanah Kanaan? Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan juga teguh. Maksudnya Tuhan gak pernah ingkar janji itu kayak gimana sih Kak Ayun? Nah, maksudnya itu adalah bahwa Tuhan menganugerahkan masa depan yang indah bagi kita. Lalu ketika bangsa Israel melewati Sungai Yordan dan menghadapi bangsa Enak, Tuhan juga setia dan teguh. Maksudnya di sini adalah Tuhan selalu membantu dan juga berkuasa atas bangsa Israel untuk bisa memasuki tanah perjanjian. Nah, kalau di kehidupan kita sekarang ini, contohnya bahwa Tuhan menjanjikan masa depan yang indah dan juga baik untuk kita. Seperti kita bisa menggapai cita-cita kita. Pelajaran yang kedua yaitu selalu ada masalah maupun pencobaan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Namun ternyata itu tidak membuat bangsa Israel untuk mundur. Karena apa? Karena Tuhan akan menyingkirkan segala masalah, pencobaan, halangan, ataupun hambatan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Seperti yang tadi sudah kita baca, bahwa bangsa Israel harus menghadapi bangsa Enak dan juga melewati Sungai Yordan untuk sampai ke tanah Kanaan. Tapi apa?
Tuhan Allah selalu menyertai mereka dan mempermudah mereka untuk menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi. Contoh sekarang ini seperti adik-adik yang mungkin rindu dengan teman-teman di sekolah, rindu suasana sekolah, rindu dengan guru-guru di sekolah. Nah, kita tahu saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Tapi ingat, sekalipun saat ini kita belum bisa bertemu dengan teman-teman, kita belum bisa bertemu dengan kakak layan maupun guru-guru di sekolah, tetap ingat ya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita setiap harinya. Akan Tuhan pulihkan bahwa bangsa Indonesia dan juga dunia ini akan kembali baik, kembali sehat seperti sedia kala. Pelajaran yang ketiga, bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Tuhan akan selalu turun tangan ataupun menolong kita menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Nah, caranya gimana Kak Ayun? Ya, kita harus membangun relasi ataupun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kak Ayun, aku kan masih kecil. Terus apa yang bisa aku lakukan untuk aku membangun relasi yang baik dengan Tuhan? Mudah loh adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus rajin berdoa. Berdoa sebelum tidur, berdoa bangun tidur, berdoa sebelum makan, bersyukur atas karunia tiap harinya, diberikan kesehatan bangun pagi, diberikan orang tua yang mengasihi adik-adik, diberikan kakak, adik, saudara yang selalu sayang dengan kita. Nah, dan juga adik-adik harus rajin beribadah, yaitu ikut di ibadah hari Minggu pelayanan anak meskipun secara online, tetapi adik-adik harus tetap rajin untuk beribadah. Pelajaran yang keempat adalah bahwa kita harus menyadari kalau Tuhan itu akan menggenapi janjinya. Kak Ayun nih dari tadi ngomongnya Tuhan akan gak pernah ingkar janji. Tuhan setia pada janjinya. Sekarang Tuhan akan menggenapi janjinya. Iya, benar. Seperti yang tadi bangsa Israel alami. Banyak sekali masalah yang dihadapi, tapi apa? Tuhan selalu menemani mereka. Tuhan selalu mempermudah jalan bangsa Israel untuk menghadapi setiap masalah. Kita harus tetap beriman dan juga mengamini bahwa Tuhan akan menguatkan, memulihkan, dan membantu setiap masalah yang kita hadapi. Tapi ingat, kita juga harus berusaha, setia, dan juga teguh. Jadi nggak hanya kita menunggu bantuan Tuhan, kita menunggu kuasa Tuhan untuk menghadapi setiap pencobaan yang kita alami, tapi kita juga harus berusaha adik-adik. Adik-adik harus tahu bahwa Tuhan adalah sumber keberhasilan hidup di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus tetap rendah hati, gak boleh sombong atas segala pencapaian dalam hidup kita. Mungkin di semester kemarin adik-adik ada yang ranking, ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kita gak boleh sombong, tapi kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap bersyukur bahwa semua itu atas berkat kasih karunia Allah. Adik-adik harus tetap semangat ya untuk menggapai cita-cita, meraih mimpi adik-adik semuanya. Untuk mengamini firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Kak Ayun yang akan pimpin di dalam doa, adik-adik mengikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi dan berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau yang selalu menggenapi janji-janji-Mu. Ajarkan kami untuk juga bisa taat, rajin berdoa, rajin beribadah, dan menjadi anak-anak yang baik dan mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, seperti biasanya ada kreativitas yang harus adik-adik kerjakan. Kita simak kreativitasnya.
kreativitas buat adik-adik. Jangan lupa dikerjakan dengan sukacita dan juga sepenuh hati. Ingat ya, Tuhan sangat senang apabila kita bertanggung jawab atas tugas-tugas yang kita miliki. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, sama-sama kita berdoa agar ibadah kita pada pagi hari ini bisa menjadikan kita anak-anak terang yang membagi berkat. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami sudah melewati hari-hari yang berat Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami bisa bersekolah. Kami rindu untuk kami bisa beribadah kembali seperti sedia kala. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau akan segera memulihkan bangsa kami. Engkau akan segera memulihkan negeri kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, yang mengajarkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, bahwa Engkau akan mengenapi janji-janji yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa sebentar lagi keadaan bangsa kami akan pulih seperti sedia kala Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan Yesus. Di sini Tuhan kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk gereja, untuk Gereja GPIB Sejahtera Malang Tuhan, khususnya Engkau berkati Tuhan untuk Ibu Pendeta, untuk semua majelis yang bertugas maupun kami warga jemaatnya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pulihkan Tuhan negeri kami sehingga kami bisa beribadah hari Minggu seperti sedia kala Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan anak, untuk kakak layan, untuk adik-adik layan. Mungkin Tuhan ada di antara kami yang sedang sakit dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan kami Tuhan dengan bilur-bilur kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini sudah mulai kembali sekolah, meskipun belum bisa sekolah seperti sedia kala, tapi kami bersyukur Tuhan atas segala fasilitas yang sudah kami dapatkan ini. Berkati Tuhan, kiranya adik-adik selalu bersemangat, bersukacita dalam menjalani sekolahnya setiap harinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, gak kerasa nih, ternyata sudah waktunya kita untuk berpisah. Jangan lupa ya adik-adik, kreativitasnya dikerjakan dengan semangat dan juga bersukacita. Harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetap ingat, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun pencobaan yang kita hadapi, adik-adik harus tetap bersyukur bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan adik-adik. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.